Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga.
Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sambil lambaikan tanganmu di rumah-rumah katakan shalom. Haleluya. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita. Katakan amin. Amin. Dengan iman kami melihat banyak anak-anak Tuhan yang antusias memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Engkau yang antusias katakan haleluya. Haleluya. Wow, mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan korban syukur kita hari ini untuk Tuhan kita, Raja kita, sahabat kita, Bapa kita, Yesus Kristus namanya. Mari siapkan hatimu, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami hari ini. Anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace to me. Thank you, Jesus.
menyadari bahwa Engkau Allah kami yang besar, Allah yang membuat kami lebih dari pemenang, Allah yang membuat kami bersuka cita pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Mari kasih tepuk tangan di atas kepala saudara. Hey, 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 hey. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat
takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus di atas segala nama. Serukan wow. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan lagi, Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Nyatakan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara, katakan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Yes. Serukan namanya. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dalam nama Yesus. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nyatakan lagi, serukan namanya. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Segala nama. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah bertepuk tangan. Mari berantusias memuji Tuhan. Wow. Kami percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Wow. Mari sama-sama nyatakan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa. Kau luar biasa Tuhan. Luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi dengan iman percaya. Nama di atas segala nama. Sorakan wow. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersuka cita buat Tuhan kita. Kini saatnya kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menguatkan setiap kita. Haleluya. Shalom saudaraku yang ada di gereja GBI Taman Mini Square. Dan juga shalom untuk saudara-saudaraku yang beribadah di rumah. Dan semuanya yang ada di gereja Rayon 1I. Ya, saya tidak sebutkan satu persatu baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk bulan Juni. Kita terima kasih kepada Bapak. Apakah saudara yang di rumah atau di dalam gereja begitu sudah melewati ya tanggal 31 masuk tanggal 1, apakah saudara sudah mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya, keluarga kita semuanya yang sakit disembuhkan, ya saudara, kita diberi panjang umur,
kita dijauhkan dari segala penyakit sampar menular. Nah, ini tanda-tandanya saudara, kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Salah satunya adalah penyakit sampar. Ini tidak akan berhenti. Gelombang 1, gelombang kedua, gelombang ketiga. Saya juga mendengar berita bahwa PBB, WHO menyatakan bahwa Afrika tidak siap untuk gelombang ketiga virus corona. Semua Tuhan izinkan untuk mengingatkan kita yang masih hidup ini. Mari kita berikan persembahan yang benar, yang layak di hadapan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan persembahan hidupnya kepada kita di kayu salib. Dan tidak berhenti di situ, saudara, dan dia ada di surga. Saudara, dia menyediakan rumah. Ya, di rumah Bapak banyak tempat tinggal buat saudara-saudara menjadi pemenang lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di dalam ibadah bukan Tuhan perhitungkan hal-hal yang lain. Baik kita ibadah secara pribadi kita, baik kita ibadah bersama keluarga, dan khususnya ibadah hari Minggu ini. Baik ibadah juga cool. Ibadah yang diperlukan adalah ibadah yang murni. Kenapa diperlukan ibadah yang murni? Yang ya saudara, yang tidak ada hal-hal yang negatif. Benar-benar murni. Ada satu kerinduan kita tuh mau berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara harus juga memiliki doa yang dengan doa yang hati yang murni. Pujian penyembahan yang benar-benar saudara tidak ada ditutupi dengan hal-hal kepopuleran. Ya, supaya dikenal. Benar-benar pujian penyembahan yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara ibadah secara online maupun offline saudara datang dalam gereja, Tuhan memerlukan ibadah yang murni, yang sejati di dalam diri kita. Supaya Tuhan itu hadir. Ya. Kita perlu Tuhan di dalam ibadah. Kalau saudara kita beribadah, Tuhan tidak datang, tidak hadir, buat apa kita beribadah? Buat apa jemaat dengan jumlah lebih dari 2-3 orang datang untuk beribadah, tapi tidak ada hadirat Allah? Sia-sia. Pemuji penyembah datang pagi-pagi atau siap-siap, meninggalkan keluarga yang sudah berkeluarga, datang beribadah, memainkan musik, tetapi Tuhan gak hadir. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya sangat percaya, 100% sangat percaya, saudara, bahwa saudara yang banyakkan hadir dalam gereja perlu merasakan hadirat Tuhan. Perlu. Memang ada sebagian kecil ya, kecil. Saudara, gak bisa dimungkirin. Jadi jodoh. Ada. Ya. Ada. Yang single nih. Yang double ya janganlah. Ya. Ada yang mencari apa? Koneksi. Mungkin di gereja ada kenalan, bisa ada lowongan kerjaan. Itu tinggalkan semua hal-hal itu tuh tidak murni. Kita datang bertuan dengan yang hati yang murni. Amin. Amin. Ya, di dalam Roma 12, di dalam ibadah kita harus memberikan persembahan yang benar. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa saudara? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Yang hidup itulah Tuhan nanti hadir.
Jangan sampai saudara persembahan tapi dengan kerohanian yang mati. Dalam ibadah bukan cari sesuatu secara jasmani, tapi cari sesuatu yang rohani yang menghidupkan. Yang kudus. Jangan kita memberikan persembahan kepada Tuhan dalam ibadah itu yang cacat. Artinya cacat, kita datang dengan hati yang dengki. Hati yang jahat. Tidak mau mengampuni orang lain atau keluarga sendiri. Dendam. Ayo saudaraku kasih dalam Tuhan. Jangan kau mengalami kerugian sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan yang kita cari. Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Maha Kudus, Maha Pengasih. Nah kita ini adalah umat yang dipanggil, yang dipilih, yang ditebusnya. Siapa yang mau datang dalam Tuhan? Di dalam Mazmur 24:4. Saudara adalah hati yang murni. Tangan yang bersih, artinya perbuatan yang bersih. Maka saudaraku, yang di rumah, yang di gereja Tuhan, jangan kau pertahankan hatimu yang jahat. Jangan kau tidak kudus datang kepada Tuhan, karena Allah kita kudus. Jangan kita datang ke gereja, kita datang itu Tuhan, tangan terangkat tapi hatinya jahat. Rugi kita. Doa kita nggak didengar. Maka tuh jangan menyalahkan Tuhan. Aku nih sudah lama menjadi orang Kristen. Aku nih sering ke gereja. Kata sering tidak jamin saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan itu hadir, Tuhan itu memberikan jalan kemenangan kepada kita. Kata yang murni, yang sejati itulah yang Tuhan hadir. Tuhan menjamah doa kita. Tuhan akan menjawab dan memberikan jalan kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Saudara, sebelum kita masuk dalam ayat yang kedua. Kemarin saya mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Apa sih isi khotbahnya Petrus? Ya saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kita orang Kristen harus tahu loh. Kan banyak kan para pendeta, para hamba-hamba Tuhan di YouTube juga berkata, begitu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji, engkau akan menerima kuasa Roh Kudus turun atasmu. Engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Saudara, lalu saudara di dalam Kisah Para Rasul 2, apakah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu terjadi? Terjadi, buktinya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, saudaraku lihat khotbah Petrus dalam berapa menit saja. 3.000 orang bertobat minta dibaptis. Ya. 3.000 orang saudara. Dalam ibadah Petrus pimpin saudara. Dalam hitungan menit. Tidak lebih dari 5 menit. Khotbahnya mengena mereka. Dan mereka bertobat. Nah orang yang bertobat minta dibaptis adalah orang yang sungguh-sungguh hatinya haus. Orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Inilah ibadah yang sejati. Inilah yang merubah. Jadi siapapun orang yang datang saudara ke gereja dengan keadaan apapun. Orang yang berdosa, orang yang rusak, orang yang punya penyakit apapun, orang yang kekurangan apapun. Tuhan datang untuk menolong setiap umat-umatnya yang berteriak kepada dia. Yang berteriak kepada dia, Tuhan datang. Jadi ke gereja bukan cari kepopuleran, cari kekayaan. Itu semua Tuhan sudah sediakan. Kalau sampai terjadi kepopuleran, itu saudara karena Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan dengan kepopuleran seseorang. Kita tetap rendah hati seperti 24 tua-tua. Kalau orang diberkati jangan sombong. Di atas sombong jangan songong. Tetap rendah hati muliakan Tuhan. Ya, saudaraku, kenapa jangan songong di atas kesombongan? Orang yang diberkati yang disebut orang kaya tetap aja dia menginjak lantai. Kecuali dia terbang.
Karena udah diberkati, dia melayang-layang. Yang lain di bawah. Sama kok. Naik mobil mewah tetap aja dia melandasi aspal. Di rumah tetap pondasinya lantai. Belum terangkat ke surga. Orang yang terangkat ke surga bukan orang yang sombong atau songong, tapi orang yang rendah hati. Biar keadaan apapun diproses, tidak diproses, belum diberkati, tetap rendah hati. Amin. Amin. Nah, khotbah Petrus saya janjikan pada saudara, ada 6 poin. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 ini. Saudara harus tahu nih sebagai jemaat, sebagai pengerja, apa sih? Sampai orang mau bertobat. Petrus berkhotbah, pertama, Yesus adalah Tuhan dengan yakin. Petrus berkata, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus yang tersalibkan, bukan orang lain. Dan Yesus itu bangkit. Yesus dimuliakan. Jadi deklarasikan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam diri kita. Petrus mengakui. Ya, Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Bahwa yang disalib itu Yesus. Yesus itu bangkit, gak mati selamanya. Dan Yesus dimuliakan karena dia adalah Tuhan. Orang tercengang. Inilah saudara yang Tuhan mau dalam ibadah. Bukan untuk memperkenalkan dirinya, untuk kehebatan dirinya. Tapi Petrus mengatakan, Yesus adalah Tuhan. Yang disalibkan adalah Yesus, bukan manusia biasa. Yesus bangkit, tidak ada seperti dia. Dan dia dimuliakan. Apa Yesus enggak berkenan? Berkenan di dalam pelayanan kita. Di dalam hidup orang Kristen, kalau mau diberkati Tuhan, harus seperti itu. Ya. Pertama-tama saudara, yang disebut segenap hati mengasihi Tuhan, segenap jiwa, segenap akal budi, sebut dulu Tuhan. Jangan yang lain-lain. Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi cari dulu kerajaan Allah, beritakan dulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya, itulah engkau yang dimateraikan oleh darah Yesus. Disitulah firman Tuhan menjadi pelita dalam hidup kita. Maka kesemuanya akan ditambah-tambahkan. Supaya engkau menjadi garam terang dunia. Amin. Yang kedua, Petrus katakan apa? Yesus kini di sebelah kanan Allah. Ya. Dan ia menerima kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus atas semua orang percaya. Atas orang percaya. Dia ada di sebelah kanan Allah. Dia diberikan kuasa untuk apa? Mencurahkan kuasanya, yaitu Roh Allah, Roh Kudus di bumi ini untuk orang yang percaya. Orang yang percaya, orang yang hatinya bersih. Pak, saya belum bersih, Pak. Dah, ayo bersihkan. Minta kepada Tuhan. Belum murnikan. Tuhan sudah disalibkan untuk kita. Salib Tuhan itu berlaku untuk hidup kita. Selama kita mau bertobat. Yang ketiga, setiap orang harus beriman. Tuh kan. Bukan tiba-tiba dicurahkan kuasa Roh Kudus begitu saja. Ya. Harus beriman kepada siapa? Yesus. Buat apa Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi saksi Tuhan di mana kita berada kalau kita tidak orang yang beriman?
Kita harus orang Kristen yang beriman kepada Yesus. Iman ini tetap teguh, iman ini tidak tergoncangkan. Kita menjadi umat khotbah. Terus saudara apa kata? Berhenti berdosa. Berhenti berbuat dosa. Bertobat dari dosa. Ini poin yang ketiga. Di situ baptisan terjadi. Ya, saya mau dibaptis, saya mau bertobat. Supaya ada kuasa Roh Kudus dicurahkan. Yang keempat, orang percaya harus apa? Menantikan karunia atau baptisan dalam Roh Kudus yang dijanjikan. Itulah sebagai umat pilihan, umat yang disayang, kita harus menerima baptisan Roh Kudus. Supaya ada jalan kemenangan, jalan yang mengingatkan kita, jalan yang membimbing kita, jalan yang menegur kita. Kita tuh perlu penolong. Kalau enggak, kita tidak tahu tuh jalan yang benar tuh mana. Yang kelima, umat Tuhan beriman harus memisahkan diri dari dunia angkatan yang jahat. Jadi kalau sudah dibaptis, miliki iman dan sungguh-sungguh bertobat, ayo putuskan dalam sikap hidup kita. Hindarkan orang-orang yang mencelakakan kita dalam kehidupan berdosa. Itu kita harus. Jauhkan dari angkatan-angkatan yang jahat. Sudah tahu orang itu tukang gosip, pemecah belah. Orang itu pokoknya jahat yang saudara diizinkan Tuhan tahu. Udah jangan saudara ya menjadi sahabat. Jangan menjadi saudara ya teman kehidupan. Tuhan katakan apa? Harus memisahkan diri dari dunia angkatan yang jahat. Yang keenam, Petrus katakan apa? Yesus Kristus akan kembali. Nah, kalau orang yang percaya, saudara, yakinkan bahwa Yesus akan kembali. Yesus akan memulihkan kerajaan Allah. Jadi kita orang Kristen, sudah bosan dengar Tuhan Yesus mau datang. Lu pasti datang kok itu. Hanya tunggu waktu, pasti datang. Maka berjaga-jagalah kita sebagai umat pilihan. Jangan dia datang kita tidak terangkat. Atau kita hidupnya selesai sebelum kedatangan Tuhan, keadaan gak benar. Mari, sucikan dirimu, artinya cucikan hatimu. Berjuang, tinggalkan orang yang jahat. Sikap yang gak benar, tinggalkan itu. Saya berjuang, saudara berjuang. Amin. Supaya saudara berhasil dalam hidup yang akan datang ini. Kalau saudara berhasil dan saudara memuliakan Tuhan, apakah Tuhan memanggil saudara? Kehidupan saudara diperlukan Tuhan untuk menjadi saksi. Seperti Petrus, supaya banyak orang bertobat. Tidak perlu saudara jadi pendeta. Saudaraku kasih predikatmu, jadikanlah umat yang layak di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Tadi di dalam ayat ini jelas saudara, ibadah yang sejati tidak berbicara berapa kali umat-umat Tuhan datang ke gereja atau beribadah kepada Tuhan. Tidak menjamin. Ibadah bukan diukur dalam kerajinan kita untuk menghadiri jam-jam di dalam ibadah. Ibadah sejati saudara jangan semata-mata loh. Bahwa kita memberikan persembahan yang besar yang kecil.
dalam gereja Tuhan. Jangan semata-mata itu. Ibadah yang diperlukan hati yang murni. Kewajiban kita, saudara, kalau kita mendapatkan apa saja, upah, gaji, berkat-berkat yang lain, kita sisipkan 1/10, itu udah kewajiban. Apakah kita kehilangan 10%? Saya katakan tidak, saudara. Sampai saat ini saya katakan tidak. Seolah-olah pendapatan 100% kita terima 1 juta. Tuhan minta 10%, itu sudah kewajiban kita. 100.000 kita pernah. Menjadi kurang 900. Hilangkan 100. Tidak, saudara. Nikmatin dulu 900. Yang 100 dikembalikan 100 kali lipat waktu Tuhan. Percaya ini. Percaya ini. Jangan saudara gak percaya. Ya. Itu hanya ketaatan, kesetiaan. Saya tahu banyak umat-umat Tuhan tidak lakukan itu. Hanya gaji doang. Atau gaji pun nggak jujur. Loh, Tuhan nggak marah kok. Itu kan hanya kerugian saudara sendiri yang nggak jujur. Kalau kita jujur, Tuhan itu akan kembalikan dari 1/10 itu menjadi 100 kali lipat. Percaya ini, pegang baik-baik. Jadi ibadah bukan diukuran dengan kekuatan kita. Ibadah diukur dengan kekuatan hati kita. Kalau hatimu murni, engkau rindu kepada Tuhan. Engkau sangat rindu. Engkau nantikan. Ayo. Pujian ini sangat memberkati kita. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Allah kuasa dalam kemuliaan yang Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pegang baik-baik dalam Matius 7:22. Hati-hati saudara yang melayanin. Dalam gereja maupun di luar gereja. Jangan sombong. Kalau Tuhan pakai, rendah hati. Jangan kau bungkus dengan kerendahan hatimu tapi kesombongan. Hati-hati. Meskipun saudara sebagai orang tua atau sebagai suami istri, kalau kau diberkati Tuhan, jangan sombong. Ya. Tuhan tahu semua hati kita, sedetil-detilnya, setitik komanya Tuhan tahu semuanya. Manusia bisa kau bohongi dengan karya-karya Tuhan yang kau pakai. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Saya ingatkan saudara, jangan sampai pada hari akhir Tuhan gak mengenal kita. Ini yang kita harus jaga. Seolah-olah di mata orang, di mata yang saudara kenal, saudara waduh melayanin, waduh macam-macam lah seolah-olah baik. Loh, itu baik kalau saudara melayani dengan hati yang murni. Sangat baik. Apalagi di mimbar ini. Mimbar jangan dibuat panggung, jangan cari bintang-bintang kecil. Kita di mimbar itu sikap yang santun.
Santun. Karena kita memberitakan tentang kerajaan Allah. Kita mentinggikan Tuhan. Jangan kita di mimbar atau di tempat. Ya saudara, ini bukan panggung, ini mimbar. Kita perform asal-asalan. Saya sangat sedih. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di mana Tuhan percayakan gereja yang di bawah pengembalaan saya. Jangan sampai ada orang yang datang untuk melayani Tuhan. Di mimbar apalagi, dengan celana jeans sobek-sobek. Ya rambut gondrong. Pakai bando. Diikat kayak belangkon begitu. Bukan saya ngiri gak punya rambut. Ya. Tuhan tuh raja di atas segala raja. Tuhan katakan apa? Saudaraku kasihan Tuhan. Kita harus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Lo benar saudara. Ini supaya nih mereka yang melihat di YouTube supaya mendengar ini juga ini. Ya, saya bukan mengkritik. Saya rindu supaya generasi ini penerus ini santun rohani, santun jasmani, penampilannya santun. Ya. Saya saudara iri secara positif. Saudara kita yang lain tuh beribadah pakaiannya rapi sekali. Saya iri kenapa ya? Kok anak-anak sekarang ini, anak-anak Tuhan kok asal-asalan. Melayani pakai topi lah. Topi kebalik lah, topi miring lah. Sedih saya, benar-benar. Di dalam Matius 22 saudara lihat di sini. Ayat 12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Saudara, apa yang terjadi? Dicampakkan di tempat yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Jadi kita menghadap kepada Tuhan, kita melayani saudara. Yang diperlukan hati murni, santun rohani. Jangan sombong, jangan congkak. Jangan segala sesuatu itu uang, diukur uang. Orang bisa tunduk karena uang. Karena kita melayani tunduk dengan orang karena uang. Karena Tuhan. Karena panggilan. Panggilan yang kudus. Jangan cari kepopuleran. Di mana saja. Di mimbar apalagi. Ini tempat yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi berikan yang terbaik. Hati-hati sekali lagi. Matius 22. Hati-hati saudara, hati-hati. Sudah nubuat, menyembuhkan orang, ngusir setan. Gak diterima, ditolak sama Tuhan. Tidak masuk kerajaan Allah. Saudara, gak dikenal sama Tuhan. Sia-sia gak saudara apa yang kita lakukan di dunia ini? Sia-sia. Tuhan tuh ngeliat hati sekali lagi. Maka umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan di mana kau berada. Mari kita sadari segala dosa. Ya. Apa yang diperbuat ini mari kita bertobat. Dan izinkan saya katakan. Orang Kristen tidak boleh cerai. Ini saya sisipkan sedikit. Kalau orang sudah disatukan bagaimanapun itu karena pilihanmu. Bukan zaman dulu. Zaman Siti Nurbaya. Dijodohin. Kena gagah dijodohin sudah nikah. Tapi ini yang sekarang ini kan kita yang kenal, kita yang minta. Supaya diberkati, sudah diberkati. Gak cocok macam-macam cerai. Gak bisa. Dunia boleh menceraikan, tapi engkau tetap di dalam Tuhan, engkau suami istri. Kecuali kematian. Ya. Tolong ini saya ingatkan nih. Cacat kita di hadapan Tuhan. Cacat kita.
Sekali lagi jangan. Apapun dibola-balik, nggak bisa. Maka itu berhenti. Ya, dari yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Jangan dosa ditutup-tutupin. Seolah-olah benar, ini benar, jangan. Rugi sendiri. Ingat Matius 7:22. Saya merindukan, sangat merindukan supaya saudara beribadah kepada Tuhan. Baik di kul, cara pribadi, mesbah keluarga, apalagi di gereja. Rindukan lawatan Tuhan. Supaya Tuhan itu hadir dalam ibadah. Amin. Supaya kita mendapatkan hati yang teguh. Ya, supaya kita, saudara, memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Supaya iman kita ini, saudara, membuat kita optimis. Amin. Di dalam Roma 8:15-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita kuburkan yang menurut Tuhan itu cacat, yang gak benar tuh kuburkan. Supaya kita itu bisa melayani dengan murni. Ya. Jangan saudara ukur bahwa, maaf saudara, ini sesuai firman kan? Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Bukan tuli melihat, bukan begitu. Lumpuh mendengar, bukan lumpuh berjalan. Tuli mendengar, buta melihat. Kendaraan berhenti. Hebat gue. Tidak. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Perbaikin mesbahmu terus. Ya. Kalau engkau tidak memperbaiki mesbahmu, cacat di hadapan Tuhan. Jangan kau klaim, Tuhan saya sudah menyembuhkan orang ini. Oh bla 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 bla, kata Tuhan. Nggak kenal, pergi. Kemana Tuhan suruh pergi? Ke tempat siksaan yang lebih dalam lagi. Tolak dalam nama Yesus. Ingat saudara, rohani kita ada dalam tubuh kita. Hati kita dalam tubuh kita. Jaga tubuh kita. Karena bait Roh Kudus, di mana tempat Roh Kudus tinggal di sini. Kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah diberi harga lunas, telah dibayar oleh salib Yesus, darah Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu dibeli dengan harga telah lunas dibayar, karena dimuliakan Allah dengan tubuhmu. Ingat, tubuhmu jangan kau sembarangan pakai. Ya, saudara, jangan pakai siasat-siasat yang tidak benar. Roh yang hidup dalam tubuh bukan semata-mata untuk kesenangan daging kita. Hati, saya ingatkan. Ya, saya ingatkan. Jangan kau cari kepentingan ya untuk membahagiakan manusia duniawi, tubuh. Kau menyakitin Tuhan dengan menyakitin istrimu, menyakitin suamimu, kau minta cerai istrimu, minta cerai suamimu untuk mengincar seseorang yang bisa memberi kau hidup yang lebih layak lagi. Salah. Yang bisa memberi layak lagi adalah Tuhan. Ada apa-apa ngadu sama Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu tepat, bukan cepat, tepat. Tunggu. Hati-hati, ini sering terjadi nih. Ya. Diceraikan istrinya, diceraikan suaminya. Nggak taunya apa, ngincer satu. Anggap aja dapat, naik layak. Berkenan nggak di hadapan Tuhan? Tidak. Hati-hati, tubuh kita jangan dipakai sembarangan.
Jangan dipakai sembarangan. Demi apa? Kejayaan, kepopuleran, demi bisnis saya. Demi apa? Demi apa? Demi apa? Barang-barang yang bermerek. Penampilan-penampilan. Bukan saatnya lagi saudara ini. Bukan saatnya lagi. Kita masih diberi umur panjang, badan yang sehat, muliakan Tuhan. Bahwa tubuh adalah bait Allah. Roh Kudus ada di tempat itu. Roma 6 ayat 12 yang terakhir. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, terima aja lah saudara. Wah, ini Pak Pendeta ini nyendir saya, ini kesinggung saya. Rugi saudara. Saya nggak ada sendir-sendiran. Khotbah itu tidak boleh nyendir. Rugi saya. Ini firman. Untuk saya, untuk keluarga saya, untuk saudara, untuk keluarga saudara. Supaya kita ada di kerajaan Allah. Tuhan berkati. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Dan biarlah Roh Kudus terus menuntun kita untuk kita dapat melakukan perintah Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita minta Roh Kudus memegang kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Angkat tangan kita, katakan, Kudus, Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Pegang Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita andalkan Roh Kudus. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan.
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari yang percaya, angkat tanganmu, katakan mengalir, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Katakan ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita kan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Korabatakaya karala, mari berdoa dalam bahasa roh. Hikarala basyandar, yang sudah bisa bahasa roh berdoa dalam bahasa roh. Biarkanlah pengurapan Tuhan memenuhi setiap jamaat Tuhan yang ibadah pada hari ini, sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Kita memiliki ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oh raba-raba, memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Oh rabatakadala bara-bara-bara-bara-bara. Hikara-b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 ara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Tuhan, kami mau melakukan firman yang kami dengar hari ini. Kami mau diubahkan. Kami terus mau disempurnakan dari hari ke hari. Dan kami memiliki ibadah yang benar di hadapan-Mu. Sikap hati, sikap segala sesuatu dalam hidup ini yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau sungguh baik. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, memberikan pengharapan baru bagi mereka yang putus pengharapan. Kuasa-Mu mengalir, saat mujizat terjadi. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hurabatakaya karaba, pemulihan keluarga demi keluarga. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, Tuhan pulihkan. Keuangan, usaha, pekerjaan, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Bagi umat-Mu Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik, kami percaya mengalir kuasa-Mu. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu. Dan kami terus mau terus bersama-Mu Bapa. Karena hanya bersama-Mu hati kami tenang. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ini saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang mau membawa persembahan, memberikan persembahan dalam ibadah ini, katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan diakonia dan misi serta persembahan ibadah raya. Kita dapat yang namanya men-scan QR barcode yang ada. Ya Bapak Saudara, saya percaya setiap kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan tidak yang namanya tangan hampa. Yang mau ini katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara juga mau kembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan untuk menopang pekerjaan yang ada di rumah Tuhan, pekerjaan yang gereja sedang lakukan hari-hari ini, dapat juga mentransferkan ke nomor rekening yang sudah ada Bapak Saudara, sudah dibagikan bagi Bapak Saudara. Dan juga untuk Bapak Saudara terbeban juga mau ambil bagian untuk melunasan gedung gereja kita yang ada di Cibubur, mari Bapak Saudara juga dapat mentransferkan ke nomor rekening yang sudah disampaikan. Puji Tuhan. Mari kita membawa persembahan dengan sukacita karena kita mengasihi Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Mari kita selalu perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Juga untuk persembahan yang kami berikan, biarlah persembahan ini menjadi berkat untuk kita semua. Kami percaya itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan, kami percaya juga, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko, juga istrinya. Engkau akan memberkati dalam setiap pelayannya, Engkau akan menyertainya, Engkau akan melindunginya. Karena kami percaya Tuhan, setiap pelayanannya itu menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk karyawan 1I, Pak Heron Dolph Anton, juga istrinya. Engkau juga memberkati dan melindunginya setiap pelayanannya. Engkau akan memimpin juga anak-anaknya juga Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu memberkati keluarga Pak Heron. Dan kami juga berdoa Tuhan hari ini juga untuk Pak David, gembala kami, juga istrinya, Ibu Rita, juga anaknya. Engkau akan memberkatinya Tuhan dalam setiap pelayanannya. Engkau akan melindunginya, Engkau akan memimpin Tuhan. Setiap pelayanannya Engkau akan berkati Tuhan. Menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami juga percaya Tuhan, Engkau juga akan berkati juga bangsa kami Indonesia. Bangsa Indonesia dalam tangan-Mu, bangsa Indonesia di dalam hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Kau berkati juga Tuhan untuk saat ini yang terkena COVID-19. Engkau akan berkati dan melindungi. Semuanya itu ada rencana yang indah untuk Engkau Bapa. Kami percaya mereka akan disembuhkan, dipulihkan. Juga untuk para dokter, para medis, Kau akan berkati dan melindunginya Tuhan. Kau akan berikan kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
yang dicurahkan melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181.